Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 671 melihat ekspresi konflik di wajah Chad, Jasper pada dasarnya bisa menebak apa yang terjadi. Tuan Wright, masih banyak lahan kosong di kota Reed. Mengapa hanya sebidang tanah yang ingin aku beli begitu tinggi permintaannya saat ini? Selanjutnya, pihak lain hanya menunjukkan niat untuk membeli tanah setelah mereka mengetahui bahwa aku ingin membelinya juga. Apakah dia mencoba menjadi musuh bebuyutanku? Ekspresi Chad berubah drastis. Tolong jangan katakan itu, Tuan Lain. Sulit bagi kami untuk mengambil keputusan tentang masalah ini juga. Lagi pula, kau belum membeli sebidang tanah itu, Tuan Lain. Karena itu bukan milik siapapun, kami tidak punya pilihan selain mempertimbangkan permintaan mereka untuk membelinya juga. Sepertinya orang itu ingin menghabisiku, kata Jasper dengan nada datar. Chad tertawa getir. Tuan Lain, ada beberapa kata yang hanya bisa kau ucapkan. Jauh di lubuk hati, kita semua tahu bagaimana segala sesuatunya terjadi. Perusahaan ini terkenal di kota Reed. Ini juga cukup terkenal, karena mereka telah mengambil beberapa investor kami sebelumnya, katanya. Mereka merampas sebidang tanah ini dariku setelah mengetahui bahwa aku memiliki niat untuk membelinya. Setelah itu, mereka akan menjualnya kembali kepadaku dengan harga yang lebih tinggi. Cara seperti ini memang di luar kemampuan orang biasa, tambah Jasper. Ekspresi canggung terbentuk di wajah Chad. Mengapa kau tidak memilih sebidang tanah lain, Tuan Lain? Dia bertanya. Jasper menggelengkan kepalanya, menolak saran Chad. Sebidang tanah yang dipilih Jasper akan menjadi bagian paling berharga dari kota Reed di masa depan. Sebidang tanah seluas 1.500 hektar juga akan cukup untuk sepenuhnya menopang pembangunan pabrik di masa depan. Jika aku harus memilih sebidang tanah lain, aku akan menarik investasiku dari kota Reed seluruhnya. Lagi pula, karena mereka telah mengambil sebidang tanah itu dariku, itu berarti mereka juga mampu merebut barang-barang lain dariku. Kata-kata Jasper menyebabkan ekspresi bermasalah melintas di wajah Chad. Dia menghela napas berat dan berkata, Tuan Lain, aku benar-benar berharap dapat membantumu dalam hal ini, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, jika kau ingin mendiskusikan berbagai hal dengan pihak lain, aku dapat membantumu menghubungi mereka. Tidak ada yang perlu kita diskusikan. Ekspresi di wajah Jasper tenang. Mereka melakukan ini dengan niat untuk menggagalkanku. Jika aku mendiskusikan sesuatu dengan mereka, mereka hanya akan meminta uang kepadaku. Uang tidak jatuh begitu saja ke pangkuanku, jadi aku tidak akan menyerahkannya kepada mereka hanya karena mereka memintanya. Saat Jasper berbicara, dia berjalan keluar dari kantor. Chad memimpin Jasper ke bawah dengan canggung. Dia terus menjelaskan dan meminta maaf saat mereka berjalan. Namun demikian, Jasper juga tidak menyalahkannya atas masalah ini. Saat mereka berjalan, dia sudah mempertimbangkan kemungkinan untuk mendirikan pabrik di kota Nouritus. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengancamnya di sana, kan? Tepat ketika Jasper hendak masuk ke mobil setelah tiba di lantai bawah, sebuah Mercedes hitam melaju ke arah mereka. Jendela mobil diturunkan untuk memperlihatkan wajah seorang pemuda. Kau investor dari luar kota itu, kan? Kau pasti membutuhkan waktu untuk datang ke sini. Mengapa kau terburu-buru untuk pergi? Kau belum merasakan gairah membara dari orang-orang dari kota Reed, katanya dengan nada mengejek. Setelah melihat pria itu, Chad, yang berdiri di samping Jasper, segera menurunkan suaranya. Tuan Lain, dia orang yang bertanggung jawab atas perusahaan itu. Namanya Marcus Coin. Aku tidak tahu bagaimana dia mengetahui kedatanganmu, bisiknya. Setelah mendengar penjelasan Chad, Jasper berbicara kepada Marcus dengan nada tenang, aku telah melalui pengalaman yang agak mendalam. Marcus membuka pintu mobil dan keluar. Dia terkekeh sebagai tanggapan.
Kau terdengar seperti tidak terlalu senang tentang banyak hal. Mengapa demikian? Apa kau tidak ingin berinvestasi di kota Reed lagi, bos besar? Berinvestasi di kota Reed lagi, bos besar? Dia bertanya. Karena ada orang yang tidak mengizinkanku masuk, aku tidak punya pilihan selain pergi, jawab Jasper. Markus mendengus keras. Sungguh berlebihan. Itu hanya sebidang tanah, bukan? Aku dengar kau berniat untuk membeli sebidang tanah seluas 1.500 hektar seharga 200 juta dolar. Itu tidak banyak, tetapi itu juga bukan jumlah uang yang bisa dianggap remeh. Mengapa kau tidak membayar lebih sedikit? Kau harus memperlakukan orang miskin seperti kami dengan makanan enak saat kau melakukannya, katanya. Begitulah cara kerjanya. Orang yang terlalu pelit tidak bisa bertahan di kota Reed, bos besar. Kau dapat menyinggung siapapun di sini kecuali aku. Jika kau melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, aku akan mengirimmu kembali ke tempat asalmu. Apa kau mengerti? Berinvestasi di kota Reed lagi, bos besar? Dia bertanya. Karena ada orang yang tidak mengizinkanku masuk, aku tidak punya pilihan selain pergi, jawab Jasper. Markus mendengus keras. Sungguh berlebihan. Itu hanya sebidang tanah, bukan? Aku dengar kau berniat untuk membeli sebidang tanah seluas 1.500 hektar seharga 200 juta dolar. Itu tidak banyak, tetapi itu juga bukan jumlah uang yang bisa dianggap remeh. Mengapa kau tidak membayar lebih sedikit? Kau harus memperlakukan orang miskin seperti kami dengan makanan enak saat kau melakukannya, katanya. Begitulah cara kerjanya. Orang yang terlalu pelit tidak bisa bertahan di kota Reed, bos besar. Kau dapat menyinggung siapapun di sini kecuali aku. Jika kau melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, aku akan mengirimmu kembali ke tempat asalmu. Apa kau mengerti? Bab 672 ucapan Markus Coin mencerminkan kesombongannya yang ekstrim. Bahkan Chad mengerutkan kening setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Tuan Wright, aku berubah pikiran. Jasper berbalik dan memberi tahu Chad. Saat ekspresi Chad berubah menjadi kebingungan, Jasper berbicara dengan nada tenang dan terkendali, JW Electronics ingin membeli sebidang tanah sesegera mungkin. Jika seseorang ingin merebutnya dari kami, mari kita lelang untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkannya, katanya. Jasper tiba-tiba mengerti sesuatu dari sikap bangga dan arogan Markus Coin. Pada titik waktu ini, masih ada banyak orang seperti dia di negara ini. Kebanyakan dari mereka mengandalkan koneksi orang tua mereka untuk membangun pengaruh yang cukup besar di daerah mereka. Namun, mereka memilih untuk tidak mengikuti jalan yang sama seperti orang tua mereka. Satu-satunya cara bagi orang-orang seperti ini untuk menjadi besar adalah melalui menjalankan bisnis. Lagi pula, kebanyakan dari mereka sudah terbiasa menjadi kekuatan dominan di distrik setempat karena pengaruh orang tua mereka. Markus Coin menganggap kota Reed sebagai wilayahnya. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memasuki kota harus menunjukkan rasa hormat kepadanya dengan memberinya beberapa manfaat. Kota Reed memiliki Markus Coin, tetapi kemungkinan besar ada orang seperti Markus di distrik lain juga. Karena itu, Jasper tidak bisa terus menyerah pada mereka. Dia perlu melakukan sesuatu sehingga mereka yang memandang JW sebagai sasaran empuk akan belajar untuk melihat diri mereka sendiri dengan baik sebelum bertindak tidak sesuai aturan. Begitu Jasper selesai berbicara, Markus tertawa terbahak-bahak. Chad bahkan belum memberikan tanggapan. Hahaha, tidak ada yang berani melawanku di kota Reed selama bertahun-tahun. Sepertinya seseorang yang tidak takut mati ada di sini hari ini. Markus melirik Jasper ke samping. Tatapannya meneteskan sarkasme dan ejekan. Aku tahu kau berasal dari provinsi Tenggara lain. Bagaimana aku menggambarkan tempat itu? Meskipun ada beberapa keluarga yang layak di sana, mereka tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga di sini, katanya. Jika kau pikir mampu melawanku hanya karena kau adalah seseorang di sana, kau akan mati dengan menyakitkan. Dengarkan nasihatku.
Kau dapat kembali ke tempat asalmu, atau memberi hormat kepadaku sampai aku puas dengan kinerjamu. Yang kau butuhkan hanyalah anggukan kepalaku, dan kau tidak akan menghadapi masalah apapun bahkan jika kau menghancurkan setengah dari kota Reed. Jasper menatap Markus dengan ekspresi yang tidak berubah. Kalau begitu, seberapa besar rasa hormat yang kau butuhkan untuk dipuaskan, Tuan Koin? Dia bertanya. Markus menggosok jebu jarinya ke jari telunjuk dan jari tengahnya dengan acuh tak acuh. Dia terkekeh dan berkata, aku tidak akan meminta banyak. Aku akan membuatnya sederhana. Kau hanya perlu menyiapkan jumlah yang sama dengan jumlah yang kau habiskan untuk membeli sebidang tanah itu. Apakah 200 juta dolar cukup? Jasper bertanya dengan sadar. Kita semua pria dewasa. Kau tidak perlu mengatakan hal-hal begitu terus terang, kata Markus. Perencanaanmu sangat rapi, Tuan Koin. Kau cukup menjentikkan jarimu 3 kali, dan sekarang kau berniat untuk mengambil 200 juta dolar dari sakuku. Kau mendapatkan uang pada tingkat yang jauh melampaui aku, kata Jasper. Markus tertawa terbahak-bahak. Kau punya caramu sendiri, dan aku juga. Anggap saja itu biaya tol, tetapi kau juga tidak akan pergi tanpa apa-apa. Selama kau membayarku sejumlah uang ini, aku akan menjaga pabrikmu di masa depan. Tak seorang pun dari kota Reed akan berani menyebabkan masalah bagimu, katanya. Jadi, maksudmu, jika aku tidak membayarmu sejumlah uang ini, pabrik ini tidak akan ada hubungannya denganmu, dan orang-orang akan datang untuk merusak propertiku setiap hari. Apa aku benar? Tanya Jasper. Markus terkekeh. Tidak buruk sama sekali. Tidak heran jika kau memiliki begitu banyak aset di usia yang begitu muda. Kau mengerti dengan cepat. Kau tampak seperti orang yang cerdas juga, jadi aku kira kau tahu keputusan apa yang harus diambil. Lebih baik menangkal bencana dengan melakukan pembayaran daripada memohon belas kasihan di depanku setelah melalui banyak kesulitan, kan? Kedengarannya sangat masuk akal, kata Jasper. Kegembiraan melintas di wajah Markus. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jasper berbicara lagi. Lupakan 200 juta dolar, aku bahkan tidak akan memberimu 2 sen. Ekspresi Jasper tetap tanpa ekspresi. Sepertinya dia tidak memperhatikan ekspresi tidak puas di wajah Markus. Jika kau menginginkan uang, dapatkan melalui usahamu sendiri. Tentu saja, tidak masalah bagiku jika kau lebih suka melakukan pekerjaan terlarang, karena semua orang perlu mencari nafkah. Namun, jangan mencoba tipuan kotormu padaku. Aku tidak akan pernah berkompromi dengan segala upaya pemerasan. Paham? Ekspresi Markus menjadi geram. Dia menatap Jasper dengan dingin dan berkata, apa kau baru saja mengejekku? Aku hanya ingin mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang tipe orang sepertimu, kata Jasper dengan tenang. Haha, Markus mengeluarkan tawa marah. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke ujung hidung Jasper. Yah, karena kau begitu bersikeras melawanku, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya. Biar aku ingatkan kau, Lain. Kau hanya orang luar di sini. Kau ingin melawanku. Mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri terlebih dahulu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau tidak terkalahkan hanya karena kau punya uang? Jasper mengangkat bahu dan berkata, kau benar, tidak ada yang mengesankan tentang memiliki uang. Namun, kau marah kepadaku karena kau malu karena kau tidak bisa mendapatkan uangku. Bukankah itu lebih menyedihkan? Markus menggertakkan giginya dengan marah. Pada saat itu, dia menyadari betapa lancarnya bicara pemuda yang berdiri di hadapannya. Meski begitu, Markus menekan amarahnya dan berkata, bajingan kecil, lidah yang tajam bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan hari ini. Jika kau berhasil membeli sebidang tanah seluas 1.500 hektar itu, aku akan mengadopsi nama belakangmu. Tunggu dan lihat saja. Markus berseru dengan marah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat Mercedes memudar di kejauhan,
Jasper berbalik ke arah Chad, yang tersenyum getir padanya. Tuan Wright, aku ingin kau memberi perhatian ekstra pada pelelangan. Mohon segera diselesaikan, ujarnya. Lelang adalah urusan yang sangat sederhana karena aku hanya akan melapor ke atasanku. Aku tidak berpikir akan ada masalah dalam hal itu. Bahkan bisa diadakan besok. Namun, Marcus Coin sulit untuk ditangani, Tuan Line, jelas Chad segera. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar mereka, Chad merendahkan suaranya saat berbicara dengan Jasper. Kakek Marcus Coin adalah senior yang dihormati dari generasi yang lebih tua yang pernah berperang. Dia pensiun beberapa tahun lalu. Meskipun lelaki tua itu sekarang berusia senja, dia telah mengelola kota Reed selama beberapa dekade. Dia memiliki suara tertinggi dalam segala hal yang terjadi di kota Reed. Chad adalah pejabat dari pemerintah kota, jadi berisiko baginya untuk mengungkapkan begitu banyak informasi orang dalam kepada Jasper karena pekerjaannya dipertaruhkan. Jasper mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuan Wright, terima kasih atas peringatan baik hatimu. Namun, aku tidak berniat untuk menyerah padanya. Aku tidak percaya bahwa orang akan menimbulkan masalah bagiku hanya karena menjalankan bisnis legal di kota Reed. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia bertanya. Orang tua itu telah hidup melalui masa-masa sulit. Dia seharusnya tidak ingin melihat cucunya berperilaku seperti itu. Chad menghela napas putus asa karena tampaknya mustahil untuk meyakinkan Jasper. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa Jasper terlalu naif. Tidak semua orang di dunia mengikuti prinsip ideal seperti itu. Ketika orang menjadi tua, bukankah satu-satunya harapan mereka adalah anak dan cucu mereka hidup dengan aman dan sejahtera? Baiklah, kita akan mengadakan pelelangan besok, kata Chad. Bab 673 dalam perjalanan kembali ke hotel, Julian menoleh untuk melihat Jasper. Dia bertanya sambil menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, haruskah kita meminta bantuan Henry untuk ini, Jasper? Jasper tercengang. Mengapa aku harus meminta bantuannya? Dia sibuk mengerjakan proyek taman hiburan setiap hari. Fakta bahwa dia benar-benar menempatkan pikirannya untuk bekerja cukup langka, jadi aku tidak ingin dia kehilangan fokus. Julian menggaruk kepalanya. Aku hanya berpikir yang terbaik adalah memiliki kesepakatan ahli waris kaya dengan ahli waris kaya lainnya seperti Marcus. Aku yakin Henry punya repertoar metode untuk menghadapinya. Jasper tersenyum. Kenapa repot? Takut aku kalah darinya? Julian tersenyum bodoh. Tentu saja tidak, Jasper, tidak mungkin kau kalah. Aku hanya tidak suka sikap Marcus, dan aku pikir Henry akan bersenang-senang melangkahi dia. Henry tidak akan melakukan apapun bahkan jika dia datang. Bagaimanapun, keluarga Marcus telah melakukan bisnis di kota Reed selama beberapa dekade, pengaruh mereka di sini telah melampaui keluarga lainnya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus kita tangani sendiri. Julian sedikit bingung dengan apa yang dimaksud Jasper dengan ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak mengerti hal-hal seperti ini, tetapi jika mereka memainkan tipuan kotor, aku akan memukul telak mereka. Anggota kelas atas kota Reed tampaknya tidak peduli dengan fakta bahwa Jasper datang untuk berinvestasi di kota. Bagaimanapun, ketenaran Jasper terutama berpusat di sekitar Provinsi Tenggara, dan kota Reed berjarak ribuan kilometer. Tidak mungkin cerita tentang eksploitasi Jasper sampai ke sini. Meski begitu, fakta bahwa seseorang berani menentang Marcus memang menyebar seperti api ke seluruh kota. Kota Reed dapat dianggap sebagai wilayah Marcus, dan hampir tidak ada yang berani menyinggungnya. Orang akan membayar orang lain untuk tutup mulut jika itu berarti Marcus tidak akan melihat ke arah mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang berani melawan Marcus. Berita ini telah menyebabkan kegemparan di antara kelas atas kota Reed. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa Jasper adalah seorang pengusaha dari Provinsi Tenggara dan datang ke kota Reed untuk berinvestasi di sebidang tanah sehingga dia bisa membangun pabrik.
Ketika sampai pada konflik antara Markus dan Jasper, tidak ada yang peduli untuk bertaruh pada Jasper. Pada saat itu, Jasper telah menerima pemberitahuan dari kantor cat di hotel. Pelelangan akan dimulai pukul 8 besok pagi di ruang pertemuan Balai Kota. Wajar jika pemerintah kota tidak ingin membuat kenyataan menjadi begitu mencolok. Sehingga mereka juga memanggil 2 perusahaan real estate lain untuk ikut tender, demi formalitas. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa persaingan utama adalah antara JW Electronics milik Jasper dan Pot Fortune milik Markus. Pada saat yang sama, di Suite Deluxe Hotel, Markus sedang sibuk merokok dan bermain poker dengan beberapa temannya ketika dia menerima pemberitahuan itu. Asap merayap di sekitar ruangan dan Markus menyipitkan mata saat asap itu mengganggu matanya. Dia melihat kartunya dan menutupnya setelah melihat bahwa dia memiliki kartu yang buruk. Markus menggeram, serius ya, sepertinya namaku tidak lagi memiliki kekuatan yang sama di sini di kota Reed. 3 pemuda lain yang bermain dengannya juga adalah anak-anak ahli waris kaya seperti Markus. Ayah dan kakek mereka berteman dengan Markus dan mereka juga mitra bisnis yang telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Hubungan mereka adalah perpanjangan dari orang tua mereka dan murni berasal dari hubungan pribadi. Itu adalah kelompok yang terjalin erat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki minat yang sama. Pria yang duduk di seberang Markus tingginya sekitar 190 cm, seorang pria berbadan tegap dan kekar bernama Ned Atkins. Ned mencibir, menyebabkan senyum garang muncul di wajahnya yang kecoklatan dan tegas. Kemudian Ned dengan malas menutup kartunya. Bukannya ini pertama kalinya kita berurusan dengan orang luar yang bodoh. Cukup beritahu kami jika kau membutuhkan uang, atau beritahu kami bagaimana kami dapat membantu. Kami semua memiliki saham di perusahaanmu. Masalahmu adalah masalah kami juga.